Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dari Pendidikan Geografi kelas C dengan NIM 20217197. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu menjadi sebuah dasar. Dasar di sini diartikan sebagai dasar filsafat atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Yang kedua yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak ada bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu negara Republik Indonesia, yaitu NKRI. Yang ketiga yaitu kepribadian bangsa negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap, mental, maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia ini menjadi salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang keempat. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Sapig yang artinya bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersama dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini dengan apa yang ditemukan oleh Profesor Mr. A. J. Prigodigdo dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Yang kelima yaitu sumber dari segala sumber hukum. Kemudian fungsi Pancasila sebagai dasar negara kelima yaitu menjadi sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sumber hukum ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu Perjanjian Luar Bangsa Indonesia. Kemudian ada pula Perjanjian Luhur Bangsa yang menjadi salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut yang telah dibuat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketujuh yaitu falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya etnis yang berbeda-beda. Pancasila ini merupakan sarana atau alat-alat sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk atau multikultural. Yang kedelapan yaitu cita-cita tujuh bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, dan fungsi Pancasila yang terakhir yaitu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan. Lalu, dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, dan menunjung tinggi dari nilai keadilan tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.